Selingkuh itu boleh kalau. Hai semuanya, balik lagi di video aku, Devista Siskaya di sini. Perkenalkan, aku adalah spesialis gesar. Selama kurang lebih 7 tahun ini, aku mencoba untuk memahami apa isi pikiran, jiwa, diriku sendiri dan juga orang lain yang ngebuat kita itu terprovokasi di alam bawah sadar kita untuk melakukan sesuatu di kenyataan dan membuat masalah dan juga hambatan di dalam kehidupan kita sendiri atas apa yang kita ingin jalani atau hidup apa yang pengen kita jalani atau dapatkan. Di video kali ini aku akan ngebahas tentang perselingkuhan. Ini adalah part 2 dari yang pertama yang kemarin udah aku buat. Kalau misalnya kalian belum nonton, silahkan search di YouTube channel aku, ada video tentang kenali ciri awal seseorang itu mulai berselingkuh. Jadi di video kali ini aku akan ngebahas tentang selingkuh itu boleh, tapi kapan? Banyak orang yang berpikir seperti ini ya, banyak banget kasus dari klienku, kemudian juga orang-orang yang aku kenal di sekitarku. Dan untuk disclaimer aja buat kalian yang nonton di video kali ini, aku bukan psikologis, tetapi aku adalah spesialis gesar. Ini adalah profesional terbaru yang dimiliki oleh metode self-development gesar dari Rusia. Jadi aku bekerja dengan orang Rusia yang memperkenalkan metode ini dan aku berhasil merubah hidup aku sendiri di dalam relationship, hubungan dengan pasangan, di dalam keuangan, karir, kontak dengan orang tua, kontak dengan anak, kontak dengan saudara, dan juga tentang self-confidence. Kalau aku nggak bisa melakukan itu, aku nggak akan ada di sini berbicara dengan kalian. Biasanya kalau orang berselingkuh itu jarang banget mereka itu ngerasa guilty. Jarang banget. Dan kebanyakan membenarkan tindakannya karena dia berpikir selingkuh itu boleh kalau misalkan ngerasa nggak cocok lagi dengan pasangan. Terutama kalau misalnya kamu udah ngerasa boring dengan pasangan dan kamu berpikir itu it's okay gitu. Kayak misalnya kamu pengen move on dengan pasangan yang lain. Baik kamu perempuan ataupun pria, kamu bisa memiliki mindset seperti itu. Tetapi selingkuh itu juga boleh kadang orang berpikir karena ya pasangan yang sekarang saya punya misalnya nggak bisa membuat saya nyaman. Ada banyak alasan bagaimana orang berpikir boleh atau enggaknya untuk berselingkuh. Tetapi kalau misalnya kita ngelihat lebih dalam, bukan hanya dari kata-kata, bukan hanya dari sikap, kenapa orang melakukan itu dan apa alasannya dan sebagainya. Dan bagaimana dia melempar tanggung jawab bahwa yang salah adalah bukan saya tetapi pasangan saya yang nggak tahu gimana misalnya untuk menservis saya. Kalau misalkan pria ya, kayak si istri nggak bisa melayani saya dengan benar misalnya. Atau si wanita berselingkuh dikarenakan si suami nggak bisa memberikan nafkah lahir dan batin misalnya sesuai dengan apa yang dia janjikan pada saat kita bersama atau menikah. Tapi kalau misalnya kita lihat lebih dalam, segala sesuatu yang kamu pikir benar atau salah, segala sesuatu yang membuat kamu melakukan tindakan yang you don't aware about it, kamu gak menyadari itu sampai pada akhirnya kamu melihat bahwa konsekuensinya benar-benar gak baik untuk kehidupan kamu ke depannya, kamu gak akan sadar bahwa itu adalah sesuatu yang destruktif gitu. Dan semua ini dikontrol oleh energi yang lebih dalam di perasaan seseorang. Dan nggak semua orang memiliki energi untuk berselingkuh, tetapi energi untuk mencari pasangan yang baru itu banyak di dalam orang itu sendiri, terutama bukan di pria aja, tetapi di wanita. Kalau misalnya kita berbicara dari perspektif atau sudut pandang di gesar, pengalaman saya bekerja, wanita-wanita yang mudah untuk kayak lose their place atau kehilangan tempat mereka ketika mereka ingin mencari pasangan yang lain, itu adalah ketika wanita-wanita yang insecure safety-nya atau rasa amannya itu nggak bisa terpenuhi. Tetapi apakah itu salah dari prianya? Enggak. Si wanita-wanita ini dalam kasus saya bekerja dengan ratusan orang yang memiliki kasus perselingkuhan, itu wanita ini memang udah ada energi di dalamnya bahwa dengan siapapun dia hidup, dengan pria manapun susah untuk dia ngerasa nyaman, comfortable, and safe, aman. Jadi di energi di dalam dirinya itu udah ada gitu loh, energi untuk berpindah dari pria yang satu ke pria yang lain. Dan mistake-nya atau kesalahannya adalah kita berpikir kalau misalnya kita memiliki pasangan yang lain, kita akan menjadi lebih bahagia. Tetapi di kenyataan, it doesn't work like that. Gak seperti itu. Karena apa yang kamu gak bisa tuntaskan di masalah sebelumnya, apa yang kamu gak bisa lakukan yang terbaik, itu akan terulang lagi di hubungan berikutnya. Karena kamu hanya mengkompensasi atau menutup apa yang kamu gak bisa penuhi di pasangan sebelumnya ke pasangan selanjutnya. Itulah kenapa kalau misalnya kamu ngelihat di kenyataan di sosial,
Banyak orang yang berselingkuh dari pasangannya, hidupnya nggak baik-baik saja setelahnya. Misalnya dia karirnya mulai hancur, atau dia mulai kesehatannya yang rusak, atau dia yang mulai hubungannya juga nggak baik di hubungan selanjutnya. Karena energi itu udah ada di dalam dirinya dan dia menumpuk itu gitu loh. Baik itu pria ataupun wanita. Cuman bedanya kalau misalnya di wanita kasusnya itu lebih ke rasa aman. Jadi wanita yang ngerasa nggak secure, nggak aman dengan ketika dia mencintai seseorang dan dia selalu ngerasa kayak orang ini akan meninggalkan dia, itu lebih besar kemungkinan bahwa dia yang akan memilih untuk berselingkuh pada akhirnya. Karena dia pengen mencari pria yang bisa membuat dia merasa aman. Itu yang pertama, fokus pertama. Selanjutnya tentang taste, tentang pleasure, tentang apa tahu nggak sih kayak kenikmatan untuk berhubungan intim dan sebagainya yang mereka lakukan dengan pasangannya itu cuman hasilnya doang dari distorsi dari rasa aman. Ada gangguan rasa aman di dalam diri seseorang, terutama wanita. Kalau dari kasus di kenyataan yang saya punya dari klien, disclaimer juga buat kalian bahwa video ini ketika saya berbicara tentang klien saya udah ada izin dari klien itu sendiri karena saya bekerja berdasarkan kontrak kerja, berdasarkan hukum. Jadi selanjutnya untuk pria, kalau pria biasanya selingkuh itu mereka punya sistem yang berbeda ya dari wanita di inner world-nya, di subconsciousness-nya, di alam bawah sadarnya. Yang memicu biasanya itu adalah kurangnya asupan dari energi wanitanya. Dan apakah ini tanggung jawab dari si wanita? Ya. Nah beda ya, kalau misalkan si wanita ketika dia ngerasa nggak aman, itu bukan tanggung jawab pria untuk memenuhi keamanannya. Jadi dia memang ngerasa nggak aman dan itu memang udah ada di sistemnya, dan untuk memperbaiki itu ya dia harus belajar gimana caranya untuk memenuhi rasa aman, secure-nya dia sendiri. Dia nggak amannya di mana, misalnya di uang, ya dia harus tumbuh, grow untuk bisa menghasilkan uang sendiri. Jadi dia nggak akan takut kalau misalkan pasangan nggak ngasih dia uang dan nggak akan khawatir tentang itu. Atau misalnya rasa amannya terkait tentang orang tua, tentang anak, tentang dirinya sendiri. Ada banyak macam tentang insecurity-nya kita. Jadi di GSR ada cara untuk memperkuat rasa aman tersebut. Jadi depending atau ketergantungan dengan pasangan itu akan hilang gitu. Kalau di pria itu beda. Kalau pria selingkuh, lihat asupan wanitanya gimana dengan si pria ini. Asupan investment flow wanitanya. Jadi si wanita ini misalnya dia punya suami, pasangan, dan si wanita ini susah untuk satisfied, susah untuk ngerasa bahagia. Misalnya dikasih pasangannya seberapa, uang jajan misalnya. Si pria ini misalnya ngasih si wanita ini sesuatu dan dia tuh selalu ngerasa kayak kurang gitu. Gak bisa menikmati itu dan gak bisa berterima kasih, gak bisa ngerasa bangga, gak bisa appreciate, kurang mengapresiasi pasangannya kalau misalnya kita lihat di behaviornya ya. Tapi intinya bukan di behavior, lagi-lagi ada energi di alam bawah sadar gitu loh. Si wanita misalnya nggak tahu gimana cara untuk menikmati kenikmatan yang dirasakan oleh suaminya atau pasangannya atau si pria ini. Dan si pria mulai mencari kenikmatan yang lain, kayak daging, tau nggak? Kalau misalkan si wanita ini bukan daging segar yang selalu bisa kayak diperbarui lagi kesegarannya, atau kayak apel. Jadi kayak bukan buah apel yang selalu bisa tumbuh, grow pohon apelnya, dan si pria bisa ambil apel itu dan makan kemudian ngerasa kayak wow. Itu ya udah si pria ini bakalan nyari wanita yang lain di luar sana yang bisa memberikan wow-nya ini. Jadi tips buat wanita-wanita di luar sana, kemarin di video yang terakhir saya ada singgung tentang resource atau sumber daya inner world, sumber daya batin. Betapa pentingnya itu untuk kontak kamu dengan pasangan kamu, untuk kamu di hubungan kamu. Kalau misalkan kamu pengen punya hubungan pernikahan, hubungan dengan pasangan yang bahagia dan suami kamu gak akan lari, semua tanggung jawab itu ada di diri kamu wanita. 99,99% kenikmatan, kenyamanan, rumah tangga itu gimana rasanya ketika kamu di rumah, kamu bisa nggak buat rumah kamu wangi, diri kamu wangi, cantik, yang dimana si pria ini nggak akan ngelihat bahwa ada wanita lain di luar sana yang bisa melakukannya selain kamu gitu loh. Dan kalau misalnya kamu nggak bisa provide ini, memenuhi ini dalam hubungan kamu, itu akan menjadi sulit. Dan di situ makanya pria itu bisa selingkuh. Jadi wanita harus pintar dan sumber dayanya harus ada. Sumber daya ini adalah kemampuan batin kita atau capabilities kita, kemampuan kita untuk menangani sesuatu di kenyataan, untuk melakukan sesuatu di kenyataan. Kalau nyuci piring aja muka kamu masam,
Kalau nyuci piring aja kamu nggak senang, masak aja kamu nggak senang, bersihkan rumah aja kamu nggak senang, ngurus anak aja kamu selalu ngeluh, ya gimana suami kamu mau stay, gimana suami kamu mau ngasih kamu kehidupan yang benar-benar baik, benar-benar bagus gitu. Nah, wanita udah nurut aja nih, tetapi laki-laki tetap keluar. Enggak, kamu nurutnya di satu hal. Kamu nurut karena takut misalnya. Kamu nurut karena kamu ada keuntungan. Kalau misalnya kamu nurut, dia ngasih kamu sesuatu. Coba kalau misalnya kamu nggak nurut, si pria nggak akan ngasih kamu sesuatu. Can you get it by yourself? Bisa nggak kamu dapat apa yang kamu mau sendiri? Misalnya kamu gak akan nurut ke dia dan dia gak akan ngasih kamu duit bulanan. Kamu bisa gak mendapatkan uang sendiri seperti yang kamu butuhkan untuk kebutuhan kamu sendiri dan kebutuhan anak-anak kamu. Jadi semua itu ada akarnya, semua itu ada alasannya, real reason. Dan itu di alam bawah sadar kita, di subconsciousness kita, di level perasaan. Bukan apa yang kamu pikirkan, bukan sikap kamu yang penting, bukan attitude kamu yang penting. Karena dua hal ini adalah hasil dari energi yang lebih dalam dan digeser. Kenapa kalau misalkan klien yang datang ke kita itu selalu mendapatkan solusi dari masalah yang mereka punya, apalagi dalam hubungan pria dengan wanita. Karena apa? Kita ngelihat akar masalah yang sebenarnya dan seseorang ini bisa aware, bisa ngelihat, oh iya memang aku seperti ini dengan pasanganku, energi ini, skenario ini memang dimainkan dengan pasanganku. Dan setelah melakukan sesi, nggak ada lagi keperluan untuk melakukan atau bertindak sesuai dengan energi yang nggak konstruktif di dalam. Jadi alasan apapun yang membenarkan perselingkuhan, kalian harus ngelihat bahwa energi yang lebih dalam di dalam diri kalian itu mendorong kalian untuk melakukan sesuatu di kenyataan dan konsekuensinya itu nggak akan pernah bagus dari yang namanya selingkuh atau berkhianat dengan pasangan. Karena pasangan selanjutnya nggak akan lebih baik. Karena itu akan mengikuti energi kamu terus, betrayal, losing place. Dan buat kalian yang pengen tahu gimana caranya untuk grow, untuk mempertahankan kesetiaan, untuk bisa jujur dengan pasangan, kejujuran itu adalah nomor satu yang paling penting. Kalian bisa nonton video aku sebelumnya yang juga aku buat. Karena kejujuran itu membuka peluang untuk saling bertukar sumber daya, bukan untuk bertukar kesedihan, keburukan, tetapi kayak sumber daya, kepercayaan, saling cinta itu dimulai dari kejujuran. Oke? So, this is the video for today. Video untuk hari ini saya rasa cukup untuk bahas tentang selingkuh untuk hari ini. Buat kalian yang pengen tanya dan ada komentar tentang video saya kali ini, silahkan komentar di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan see you in another video.